Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Nur Nafia. Kali ini saya akan membahas terkait membuat proses training data jantung. Nah, ini data jantungnya saya ambil dari Kaggle sumber data dari Kaggle seperti ini yang ada di layar. Kemudian saya melakukan trainingnya menggunakan metode C4.5. Terus tool yang saya pakai adalah WK. Nah, uji coba model saya menggunakan tool Visual Studio menggunakan bahasa VB. Cara mengevaluasinya, saya menghitung akurasi. Kita mulai langsung. Ini datanya asli seperti ini di CSV ya. Nah, ini saya cek dulu jumlah ini ya, yang kolom ini. Kalau mau mencari korelasinya, berarti saya buat korelasinya setiap kolom ini terhadap variabel output. Nah, kan ini ya variabel outputnya. Nah, sebelumnya nanti kalau mau dibaca di WK, biasanya WK itu tidak mau kalau datanya dalam bentuk angka ya. Kita coba aja. Intinya saya memulai dari awal. Saya hanya menunjukkan langsung dari awal sampai akhir, nggak ada edit ya, nggak ada ngedit video sama sekali kayak gitu. Nah, langsung saya mulai dulu. Yang pertama mencari korelasi. Ini korelasinya kita lihat. Nah, saya taruh di baris ini. Fungsinya korelasi di sini core kalau Excel ya. Kolom outputnya N. Sebenarnya cukup tulis rumus 1 kali di depan. Nanti tinggal geser kalau enaknya Excel itu. Sudah. Terus saya geser. Oh maaf, yang ininya saya kunci dulu kolom N-nya biar tidak pindah. Nah, saya ada kesalahan. Udah saya geser. Nah, dapat nilai korelasinya. Nilai korelasi yang positif di kolom C. Ini ya, kolom C. Saya pakai kolom C. Kolom H. Saya pakai. Ini nilainya min. Jadi tidak apa-apa, saya pakai yang 0,4 pokoknya. Baik itu negatif atau positif. Jadi saya pakai kolom I, kolom J, sama nih, yang 3, 0,3 ya. Ini yaitu kolom K, kolom L, kolom L, kolom M. Udah. Nah, selanjutnya ini kolomnya yang saya pakai. Saya copy nanti di CSV. Tapi sebelumnya saya cek dulu datanya yang saya pakai training, yang mana yang tes dan mana. Ini dulu ya. Kita cek. Ini jumlah data yang kelas 1. Conif ya. Saya butuh jumlah conif. Saya mulai dari sini. Yang kelas 1. Ini saya kunci biar nanti bisa langsung. Terus kolomnya sudah saya kunci, saya mencari yang jumlah kelas 1. Kelas 1 106. Ini saya copy. Yang kelas 0 108. Saya kira jaraknya nggak seberapa banyak. Ini menurut saya sudah seimbang. Kalau mau diseimbangkan berarti ini dihapus yang 165. Ini dijadikan sama 138 kayak gitu. Berarti harus dikurangi. Nah, sekitar 27 baris. Misalkan langsung saya ambil. Ini saya
ambil 27 baris, saya delete, atau nanti aja di sini langsung saya ambil ini, saya copy dulu di CSV untuk data trainingnya. Nggak kelihatan. Udah, saya paste. Tadi yang dipakai kolom C, terus kolom HIJKLM. Excel saya agak ngadet, mohon maaf ya. Kolom C sudah, kolom HIJ. H itu talak, berarti mulai dari talak. Dihapus. Berikutnya, ini dirubah. Sebelum dirubah, dihapus 27 baris. Yang kelas 1. Saya hapus 1, 2. Bentar, saya hapusnya dari sini. 1, 2, 3, 4. Hapus 27 baris. Sudah ya hapus. Nah, berikutnya ini dirubah ya. Karena kalau menggunakan WK nggak mau dia. Kalau kayak gini nanti nggak kebaca. If jika ini nilainya sama dengan 1, berarti terkena jantung. Selain itu berarti kalau tidak sesuai berarti normal. Sudah. Proses merubahnya dihapus saja korelasinya. Berikutnya ini kita copy. Kita paste spesies. Ambil nilainya saja. Oke, sudah. Tidak terpakai. Terus kita bagi data training testing. Ini saya ambil yang proses ini. Misalkan saya pakai 80 20. Training 80 testing 20, berarti ini saya cek di sini dulu. 138 kan kita dapatnya 2 ya kan, 2 kelas. Ini kalau kita bagi 80%-nya dapatnya 220, berarti kita ambil 220 untuk training. Ini semuanya manual saya ngitungnya. Intinya tahapan membuat modelnya itu ada di video saya, nanti bisa dicek terkait tahapannya ada di video saya, yaitu cara tahapan machine learning itu nanti bisa dicek tahapan dari membuat machine learning. Nah, ini saya ambil 210, itu berarti intinya saya mulai dari sini. (110) untuk jantung, 110 untuk normal gitu. Nah, ini semuanya untuk training. Berarti berikutnya kolom. Nah, ini langsung saya cut ya untuk kelas tesnya. Pokoknya ini semua untuk kelas tes. Saya cut. Saya taruh sendiri di sini.
intinya udah saya paste di sini. Kelasnya nanti menyesuaikan kan. Nah, ini saya delete aja. Yang untuk data tes yang berikutnya ini saya delete. Udah. Yang normal juga gitu 110. Nah, yang bawah untuk tes gitu pokoknya. Nah, berarti mulai ini. Kita cut, kita taruh di sini. Bawahnya. Nah, untuk tes saya simpan. Saya naruhnya di, karena programnya belum saya buat ya, jadi saya langsung taruh di sini. Ini untuk tes, saya filenya CSV tes jantung. Oke, berikutnya yang ini training. Kita cek benar nggak jumlah kelasnya, maaf, jumlah datanya 220. Udah benar nih ya, dari sini kelihatan, dari bloknya itu bisa di jumlah di Excel saya itu kelihatan jumlahnya 220. Terus tesnya sudah, ini berarti variabel filenya saya kasih nama training jantung. Sudah, data sudah selesai. Kita buka di WK, semoga bisa terbaca. Saya buka di C tadi, nah, di list program. Saya buka CSV training jantung. Udah seperti ini. Saya milihnya adalah C4.5. Nah, terbaca, alhamdulillah terbaca ya. Saya klik start. Nah, ini tree-nya. Ini kita tampilkan. Nah, nggak kelihatan jelas ya. Kan ini. Udah. Saya nanti bukanya dari sini aja. Langsung saya mulai, kan tadi saya menceritakan, ini saya hapus. Saya tutup, maksudnya saya tutup Excel-nya. Nah, ini kan saya menceritakannya uji coba model berarti kita testing. Caranya testing berarti data dari WK tadi, yaitu rule ini atau tree-nya, itu kita implementasikan ke Visual Studio-nya. Terus cara menghitung evaluasinya berarti kita harus punya data tes tadi. Ya, data tesnya ditaruh di, bisa ditaruh, kalau ini biasanya saya menggunakan MySQL. Jadi datanya saya taruh di MySQL. Terus nanti tinggal ngikuti rule-nya, pokoknya gitu. Jadi langkahnya, saya buka exam. Examnya saya aktifkan. Terus saya buka MySQL-nya. Sudah tampil. Saya buat database-nya dulu, atau saya taruh di sini basis data. Saya buat tampilnya dulu. Lihat tabel tes data. Ini kita sesuaikan kolomnya tadi ada ini ya. Nah, saya masih punya catatannya di yang Excel ini. C H I J K L M berarti ada 1 2 3 4 5 6 7 kolom untuk variabel input. 7 kolom berarti saya pakai nomor integer sebagai primary key, dan di sini auto increment. Terus X1 angka kan, jadi saya buat semuanya float. Terus saya pakai double variabelnya. Double X2 double
X3 double, X4 double, X5 double, X6 double, dan X7 double. Terus Y-nya karakter, misalkan panjangnya adalah 15. Kan tadi karakter ya. Selesai membuat tabelnya. Kenapa masih merah ini? Oh maaf ini. Nah, baru sadar. Udah tidak ada merah, kita simpan. Dapat nih datanya. Kita cek. Nah ini. Kita impor isinya. Tadi filenya ada di list. Saya cek di C. User, Lenovo, Flashback Propagation Test. Tes jantung. Oke, sudah. Saya save. Invalid kolom input nomor 1. Sebentar saya cek. Ini saya tambahkan nomor biar tidak masalah. 1, 2. Kita sesuaikan kolomnya. Udah. Kita impor lagi. Tes jantung. Bismillah, semoga berhasil. Udah sukses, kita lihat datanya. Nah ini. Nah datanya sudah ada. Langsung kita mulai. Ini total datanya kita lihat aja dari sini. Select, count, jumlahnya berapa, from, test, data. Udah. Jumlah datanya 56. Ini data tesnya ya. Langsung kita mulai ke Visual Studio-nya. Oh maaf, kita buat konektor database-nya. Saya buka control panel. Yaitu ODBC. Saya konekkan. Namanya subnya adalah basis data, localhost, root, ada password, database-nya tadi, basis data. Tes, oke, alhamdulillah sukses. Connect. Langsung kita mulai ke Visual Studio-nya. Ini saya sebelumnya tuh sudah melakukan publikasi. Terus publikasinya, penelitiannya itu sudah saya buat di Visual Studio. Nah ini saya sebagai contoh, kalau nanti saya nggak ingat codingnya karena itu sudah berapa tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu lah intinya gitu. Langkah pertama buat new project, saya taruh sama-sama di tadi ya, di C. Apa tadi ya namanya, Flashback Propagation. Dan saya buat sini nama ininya misalkan uji coba jantung. Nah, bismillah. Dapat nih formnya. Ini intinya untuk uji cobanya berarti nanti nampilkan akurasi. Ya, nampilkan akurasi. Datanya ditampilkan di sini. Datanya saya tampilkan di sini berarti saya butuh data grid view. Data grid view saya tampilkan.
Terus kita buat bottom untuk lihat akurasinya. Bottom akurasinya, nah, di label. Nah, ini akurasi, diklik akan muncul nilai akurasinya tampil di label. Namanya label. Astagfirullahaladzim, salah ketik, salah tekan. Udah, label 1. Kita lanjut, buka code-nya, Visual Code. Saya import, ya istilahnya itu diimport semua library yang kita butuhkan. Saya ngepack dari sini. Library-nya kita lihat di sini, yaitu sistem data ODBC, karena tadi saya ngoleksinya pakai ODBC konsul. Sebenarnya nggak usah konsul, nggak apa-apa sih, yang terpenting di sini. Terus deklarasinya apa saja? Ini ODBC connector, ODBC data reader untuk baca datanya. Terus komennya nanti yang SQL-nya sama dataset. Ini yang terpenting. Dan kemudian kita buat untuk koneksinya. Ini subkoneksi, kita sesuaikan nanti database-nya. Nah, harus ditaruh di sini. Ini database saya, namanya tadi, ini ya contoh kalau dulu saya melakukan penelitian dan sudah saya publikasikan, ini database-nya namanya penelitian. Nah, sekarang tadi database-nya tadi namanya basis data. Ini proses untuk mengkoneksikan dengan database-nya. Terus ini router, servernya namanya localhost, penggunanya user ID-nya namanya root, saya nggak ada password. Oke, koneksi sudah. Berikutnya cara melakukan testingnya, itu berarti rule-nya dimasukkan ke sini dan harus membaca data yang ada di tabel tadi. Data yang ada di tabel kita baca. Caranya, nah ini kita baca datanya. Dah, ini baca, nanti kalau variabelnya ada 7 ya, kita bacanya sampai 7. Nah, sampai sini. Strukturnya yang ikuti bahasa Java beda dengan bahasa VB. Maaf. Nah, ini kok nggak ada merah. Kalau merah itu error ya. Kalau tanda ada merah, bahasa Java juga merahnya di kanan. Maaf, di sebelah kiri ada tanda silang merah gitu. Nah, ini langsung kelihatan merah di garis bawahi. Jadi kita deklarasikan variabelnya. Ada 7 variabel X1-nya. Saya mengikuti data yang tadi, variabelnya adalah double. Nah, di sini cara deklarasikan adalah dim X1 array ya. Array itu X1 panjangnya sampai berapa tadi? 56 nggih, 56. X2 56. X3 56. X4 56. X7 astagfirullahaladzim, kok tiba-tiba X7, X5 56. X6 56. X7 56. Y aja nanti pakai 56. Sudah. Tipe datanya double. Udah. Kita sesuaikan. Nah, ini nggak ada Y tadi. Terus ini merah karena nggak ada N subnya. N sub. Nah, kayak gini sudah nggak merah kan. Tinggal menyesuaikan variabelnya. Datanya tadi sampai 56. Tadi waktu di query ini loh ya. Nah, 56. 56 berarti perulangannya sampai 56. Ini juga 56. Ini baca ya. Baca query, ini namanya query-nya, maka namanya ODBC common. Ini query-nya. Nah, terus dieksekusi agar
mengambil setiap barisnya gitu ceritanya. Nah, ini kita sesuaikan, tapi tadi kolomnya namanya X1 tes data, tes data. Oke, tadi tes data ya. Tes data, tes data. Maaf. Terus nomor berdasarkan X2. Terus tes data. Terus ini tadi kolomnya adalah Y. Tes data. Oke, kita tambahkan lagi for-nya kan ada 7. Ini 4, 5, 6, kurang 1. Nah, sesuaikan. Ini tadi sudah X1, ini X2, berikutnya ini X3, berarti X3, terus berikutnya X4, X5, X5, X6, X6, X7, X7, selesai. Ini baca data. Nanti terus dari data ini kita sesuaikan dengan rule. Nah, kita buat layarnya 2 ya. Rule-nya sebelah sini. Terus ini saya buat sebelah sini. Nah, lumayan ya ngodingnya, layarnya agak kecil. Ntar saya cek di sini, inilah rule-nya, ini proses ini rule-nya. Nah, ini proses membaca rule-nya, atau nah ini proses membaca rule-nya. Nah, kita sesuaikan jumlah total yang benar, berarti ada variabel total, terus perulangannya sebanyak 56, kan datanya 56. Ya, kita sesuaikan, saya hanya proses ngambil ini. Oke. Terus nanti ditampilkan akurasinya, nanti di label. Oke, saya taruh sini. Total kenapa merah? Ya karena belum deklarasi, kita deklarasikan total. Oke, berikutnya yang merah lagi yaitu nggak ada, intinya itu nggak ada kayak gini gitu ya. Ini Y predict ya, Y predict tadi string, kita sesuaikan dim Y predict atau YS sesuaikan tadi. YS itu berarti prediksinya, YS a string, ampun. Terus kita lanjut, ini nggak sesuai, udah biarin, pokoknya kita ini rule, pokoknya ini rule. Nah, ini kita hapus, sesuaikan rule-nya. Ini kenapa merah ya? Tadi nggak ada teksnya, saya kan label. Udah. Total yang benar ini, belum akurasi. Kalau akurasi berarti dibagi 56 dikali 100, kan presentasinya kayak gitu. Ya, untuk melakukan perhitungan akurasi jumlah total yang sama, sesuai yang sama. Saya pernah menjelaskan terkait bagaimana melakukan proses akurasi di video saya, silakan dicek ya. Oke, kita lanjut. Ini karena beda, Y-nya beda. Y-nya beda berarti, maaf ya, saya salah. Y-nya itu tipe datanya string, ini salah. YS 56, Y 56.
sudah, kita sesuaikan. Nah, ini sudah tidak merah. Kita rule-nya tadi kita tampilkan mulai dari if itu CP. Sambil saya nyatet ya, tadi belum sempat saya catat. Intinya CP itu kolom berapa, variabel berapa, X1 atau X2, seperti itu maksudnya. CP X1 talak X2 X kan mulai C sama H sampai terakhir. Terus X X3 Allpack slope, terus C X6 tal X7 selesai. Sudah sampun saya tulis biar saya memudahkan membuat rule-nya. Jadi rule itu yang diimplementasikan, itu cara melakukan uji coba atau evaluasinya ini. Ini proses evaluasinya. Ini perulangannya 56 ya. Kita mulai dari pertama, rule pertama. If jika X1i kurang dari sama dengan 0 and C itu X6 I kurang dari sama dengan 0 and talak itu X2 X2i kurang dari sama dengan 2 maaf, tal sendiri ya, X7 berarti, maaf, X7 talak sendiri and talak X2 kurang dari sama dengan 118, berarti then YS sama dengan normal. Rule pertama. Else if caranya masih sama, X1 kurang dari sama dengan 0 and C itu X6 kurang dari sama dengan 0 and tal itu X7 kurang dari sama dengan 2 and maaf, ini kurang I, makanya biru. Terus talak X2i lebih dari 118 then YSI sama dengan jantung. Oke, rule nomor 3 saya copy dari sini, nanti ada yang dihilangkan. Else if nya sampai CP X1 C X6 terus tal. Nah, ini talnya sampai sini, kan dia berikutnya lebih dari 2. Terus allpack itu X4 kurang dari sama dengan 0.2 and talak itu X2
kurang dari sama dengan 159, then YS sama dengan normal. Ini prosesnya sampai talak yang berbeda. Talak itu X2. Nah, di sini saya copy biar enggak banyak nulis. Yang penting paham sih. Lebih dari 159, then saya cross check ya. X1 kurang dari sama dengan 0, terus X6, saya X6, terus tal itu X7 lebih dari 2, kemudian olpek itu X4 lebih dari kurang dari 0,2, terus talak yang lebih dari 159. Oke, maaf. Terus di sini YSI sama dengan jantung. Rule berikutnya sampai olpek yang dipakai olpek itu X4, berarti nah di sini X4 lebih dari 0,2. Caranya ngitung banyaknya rule ini dari sini. Ini rule 1, rule 2, rule 3, rule 4. Nah, sekarang sudah rule 5, nggih. Ini rule 5. Nah, di sini lebih dari. Nah, ini saya cek lagi. X1 kurang dari sama dengan 0. CA itu X6 kurang dari sama dengan 0, terus tal X7 lebih dari 2, kemudian berikutnya langsung ke sini kan, ini olpeknya lebih dari 2, olpek itu X4 udah. Then berarti I sama dengan normal. Berikutnya di sini rule berikutnya ini berarti saya ambilnya sampai caca itu X. Nah, berarti sampai sini aja. Else if. Nah, ini kenapa kok susunannya? Nah, kayak gini. X1 kurang dari sama dengan 0 dan X6 lebih dari 0, then YSI sama dengan normal. Alhamdulillah dapat rule ini. Berikutnya ke sini CP ini yang bawah saya geser ya, benda bingung. Nah, ini sudah. Nah, total rule-nya 13 di sini. Nanti kita hitung ya kalau sudah selesai semua. Berikutnya else if. Saya mulai dari awal aja ngetiknya. CP itu variabel X1. Ya, X1 lebih dari 0 and slope X5. X5 kurang dari sama dengan 1 and C X6. X6 kurang dari sama dengan 0 n X-sang itu X3 kurang dari sama dengan 0 n lagi slope. Nah, ini slope-nya double X5 kan ya, berarti ini sebentar saya kembali X5. Nah, ini berarti butuh di OR kan. Nah, cara membuat rule-nya kayak gitu. Ini OR X5 dari sama dengan 0. Nah, ini ya rule ini. Saya blok. Nah, kan kalau ada double berarti langsung then YS I sama dengan jantung. Berikutnya ini semuanya masih sama, cuma slope-nya
yang itu, berarti ini saya copy, nanti saya tambahkan, oke. Nah, berarti slope-nya yang di sini lebih dari 0. Lebih dari 0, all pack X4. Nah, saya tambahkan di sini. And X4 all pack itu kurang dari sama dengan 2.6, berarti then YS sama dengan, YSI sama dengan jantung. Berikutnya all pack lebih dari 2.6, berarti ini saya copy, nanti saya sesuaikan, saya urut dari atas lagi. X1 lebih dari 0, X5 kurang dari sama dengan 1, terus C itu X6, terus X-sang itu X3, terus ada slope lebih dari 0 di sini. Nah, slope lebih dari 0 itu X5 slope ya. Berikutnya all pack. Nah, all pack-nya X4 benar. Di sini lebih dari 2.6, then normal. Yes, I sama dengan normal. Udah selesai rule ini. Ini sudah. Berikutnya ke sini X-sang, berarti slope-nya enggak ada. Saya mulai dari awal aja biar enggak ribet nulisnya. X1 lebih dari 0, and slope X5 kurang dari sama dengan 1, and langsung pecah ya. Tadi saya nyampe mana ya rule? Ya bener kan, ini kesini kan, sekarang saya kesini X-sang. Berarti berikutnya tadi ini sudah X1 CP, terus slope X5 udah, berarti berikutnya C X6I kurang dari sama dengan 0, terus X-sangnya X3N X3 lebih dari 0, N maaf ini ada nanti salah lagi, kurang I, terus N all pack X4I kurang dari sama dengan 1.4, then YS I sama dengan jantung. Nah, ini sudah. Berikutnya atasnya saya copy aja, nanti tinggal tidak gini. Ini X1 benar, slope X5 ya, terus C geser C X6 kurang dari 0 benar, terus X-sang itu X3 lebih dari 0, all pack lebih dari, ini lebih dari 1.4, berarti di sini normal. Udah selesai yang ini, saya blok lagi biar enggak lupa. Nah, berikutnya yang ke sini C, else if X1I lebih dari 0, terus slope itu X5 5I kurang dari sama dengan 1, and C itu X6 I lebih dari 0, then YSI sama dengan normal. Sampun,
Rule ini sudah selesai. Alhamdulillah, tinggal satu rule. Else if x1i lebih dari 0 and slope itu x5 i lebih dari 1, berarti then jantung. Alhamdulillah, kita hitung ya. Saya sudah tidak mau neliti lagi, saya hitung aja, intinya 13 benar enggak. Kita mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Astagfirullah. 5, 6, 7, 8, 9. Oh, kan mulai lagi. 9, 10, 11, 12, 13. Udah cocok. Prosesnya rule sudah dimasukkan, itu namanya melakukan implementasi. Nah, kalau sudah kayak gini, berarti nanti ditampilkan. Nah, ini semuanya masih dibuat dalam bentuk sub. Sub itu berarti metode, ya, metode atau function. Nah, berarti biar bisa itu lakukan apa? Ini diklik bottomnya, terus dipanggil koneksinya, terus dipanggil analisanya. Udah, semoga bisa jalan. Kita running, bismillah. Oh maaf, data gridnya belum ditampilkan. Data gridnya belum ditampilkan. Ini ada tampilkan data grid nggak ya? Oh ada, alhamdulillah ada. Kita ini aja ya, form load-nya. Nah ini menampilkan. Saya copy langsung, nanti saya sesuaikan dengan data saya. Nah ini diklik. Udah, ini semua kolom datanya tadi di tabel tes data, ini kolom-kolom maaf, tabel yang ada di database tes data. Ini ya, ini data, nama tabelnya, maaf, penyebutan saya sering salah. Ini nama tabelnya. Terus di sini semua kolom yang ada di tabel tersebut, yaitu ya semua tadi ini. Ya, bismillah, kita mulai running. Nah, ini tampil datanya nggih. Ada 56. Nah, 56. Kita klik akurasi. Akurasinya 71%. Seperti itu caranya membuat. Kalau nanti mau membuat data baru, uji coba data baru, boleh dibuat formnya dan rule-nya dimasukkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika saya ada salah dan durasinya terlalu lama, mohon maaf. Tolong disimak sampai selesai biar bisa paham. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.